saya masuk ke sini, saya lihat ya cukup jauh ya. Cuma apa ya? Cuma saya bersyukur sama Tuhan kalau saya boleh ada di sini. Nah, itu bedanya. Cukup jauh, tak apa-apa, tapi saya bersyukur. Karena saya mau bilang begini, hari-hari ini orang kalau mau bikin ibadah begini, mikir. Kalau hambanya suami istri nggak mikir, oh ya berarti puji Tuhan. Ya, tugas kami datang cuma beritakan, gitu. Pak Bu, langsung kita ke firman Tuhan. Saya akan membawa Bapak dan Ibu untuk mempelajari sebuah firman. Anda harus fokus supaya kedatangan Anda ke sini, Anda pulang, Anda dapat sesuatu, Anda bawa pulang, Anda diberkati. Matius pasal 14. Buka Alkitab Anda di Matius pasalnya yang ke-14. Dia agak bergema dikit ya, turunin dikit lagi, boleh. Matius pasal 14. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Ya, saya memberi perikop tentang Yesus berjalan di atas air. Pak Bu, di ayat yang ke-22, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, dan di sini dicatat mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini cerita ada setelah Yesus kasih makan 5.000 orang. Jadi ini cerita ada setelah Yesus kasih makan 5.000 orang. Dia suruh 5.000 orang itu pulang. Nah, tinggal dia dan murid-muridnya. Dia suruh muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Nah, di ayat 23, Bapak Ibu perhatikan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Dengar baik. Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa. Beramai-ramai? Tidak, seorang diri. Ada amin. Perhatikan Alkitab Anda. Seorang diri. Dicatat ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pak Bu, tantangan bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau Anda sudah pelayanan adalah apakah Anda masih berdoa? Saya pernah melakukan pelayanan 27 hari KKR setiap hari di Kalimantan Barat. Ada tim yang menyetir, ada tim yang satu tukang ikut, dan semua yang saya tanggung makannya. Dia saya nginap di rumah penduduk, mereka ikut di situ juga. Apa yang bikin saya surprise adalah ternyata setiap pagi saya mendapati pendeta ini tidak baca Alkitab. Dan saya menegur. Yang namanya orang pelayanan, dia merasa dia sudah tahu. Dan dia berdebat dengan saya. Pak Bu, sadar Pak Bu, Yesus kasih kita contoh. Setelah dia pelayanan, dia sukses dengan mujizat yang dia lakukan. 5.000 orang dapat makan. Dia berdoa seorang diri. Pertanyaan saya dari mimbar ini, punyakah Anda jam doa? Kalau Anda terlalu sibuk pagi ke ladang, pulang sudah sore, udah capek tidur, atau maaf kata ketiduran, besok bangun pagi berulang lagi begitu. Tiru Yesus. Amin. Tiru Yesus. Amin. Perhatikan Alkitab Anda. Kemudian dikatakan gini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang.
Karena penyebabnya apa? Angin sakal. Ini penyebabnya. Nah, yang saya mau bahas ini di ayatnya yang 27, 28, 29. Tapi kita baca satu-satu. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda ada masalah, saya mau bilang, di Dompat, murid-murid ada masalah. Yesus itu tidak tidur. Amin. Yesus itu tahu apa yang sedang Anda alami. Pak, tapi kenapa pertolongan Tuhan tidak datang? Sabar, tenang, akan datang. Sabar, tenang, akan datang. Saya kemarin di Palangka. Mobil yang saya bawa ini bukan mobil saya. Ya, saya mau kasih tahu Bapak begini. Karena bukan mobil saya. Ya, kalau mobil saya tahu apa yang ada di dalam, mesinnya seperti apa, ini seperti apa, saya tahu semua. Karena bukan mobil saya. Tiba-tiba yang punya bilang, Pak, tolong ya Pak dicek air karburatornya. Pak, Bu, saya seumur hidup di Jakarta nggak pernah pegang cek air karburator. Yang melakukannya tuh bengkel showroom resmi Daihatsu, bukan bengkel abal-abal, bengkel resmi, dia melakukannya. Saya disuruh cek. Saya sudah buka di YouTube, saya sudah lihat. Saya kan bukan orang bodoh, saya lihat. Oh, begini. Tapi saya bingung. Kenapa itu dia punya taruh sebelah sini atau di mana? Saya masih ragu-ragu. Tapi sebelum saya mau ngecek, malamnya saya sudah berdoa. Dengan baik, yang saya doa begini. Doa anak kecil yang kesulitan. Bapak, ini suruh cek. Mana Tuhan? Saya nggak tahu. Tolong Bapak. Tolong saya Bapak. Besoknya saya ditemani sama istri ke bawah. Saya buka kap mesin. Saya sudah tahu bagian karburator itu yang mana. Dia di tengah itu saya tahu. Cuma saya bingung mau ngisinya sebelah mana. Lalu ketika saya buka, saya mau video call sama orang yang punya. Saya bilang gini, tolong kasih tahu yang ini bukan. Kok kenapa itu dia punya botol itu ada sebelah sini, tangkinya itu ada sebelah sini. Belum selesai mau saya kotak-katik, tiba-tiba 2 orang polisi berjalan mendekati saya. Apa yang dia lakukan? Bapak, mau apa? Oh, mau isi air karburator. Sini Pak, saya bantu. Dia yang kerjain semua. Saya mau bilang dari mimbar ini, Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu persoalan saya. Saya juga manusia Pak, Bu. Saya butuh Tuhan. Bukan berarti pendeta melakukan mujizat, banyak mujizat. Bapak dan Ibu kan belum kenal saya. Anda kalau lihat di video saya, ada orang kampung di pedalaman Kalimantan Barat butuh 6 jam, dengan baik 6 jam untuk keluar ke kota kecamatan. 6 jam, tidak ada listrik dan tidak ada handphone punya sinyal. Suatu hari, singkat cerita, dia kecelakaan, sininya patah. Puskesmas klinik tidak bisa tolong. Dia orang nggak punya duit, orang Dayak yang kasihan. Singkat cerita, bapaknya bopong dia ke depan. Di tengah KKR 200 orang lebih. Saya doakan. Sembuh Pak? Enggak. Enggak sembuh, dengan baik dulu. Saya belum selesai. Ibu dengar dulu. Ketika seminggu, dia mulai bisa jalan pakai tongkat. 2 minggu, mulai pemulihan. 3 minggu, dia pakai sepatu hak tinggi. Selesai penyakitnya. Mana Pak, Bu? Sini patah loh, di sini patah. Itu kemungkinan kecil bisa sembuh kalau saya lihatnya. Tapi Yesus buat dia tidak ada yang mustahil. Kakinya yang panjang pendek aja saya doakan, langsung dia memanjang kakinya. Saya lihat dengan mata saya sendiri, itu kaki memanjang langsung. Bapak dan Ibu bilang, Tuhan tidak mampu, Tuhan sangat mampu. Tuhan sangat mampu. Oke, lanjut. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat kita kena masalah, poin yang paling penting adalah
ingat perkataan Yesus ini. Tenang. Dan jangan takut. Katakan sama dirimu kalau waktu Anda sedang bermasalah besar, tenang. Jangan takut. Ada Yesus. Ada Yesus. Jadi ketika lagi bermasalah, Anda ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu menenteramkan hati kita. Tidak membuat kita bertambah panik, takut. Apa yang saya suka adalah ketika Yesus melontarkan perkataan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya percaya sesuai yang tertulis di Alkitab ini, bahwa ayat 32 menjelaskan habis peristiwa Petrus berjalan di atas air. Kemudian 32 baru mencatat, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Berarti Bapak dan Ibu bisa memperkirakan waktu Yesus mengatakan itu sudah reda belum? Kira-kira. Kalau menurut saya belum. Dari mana Bapak tahu? 32. Setelah diakhiri itu semua, baru dicatat. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Di sini bagus sekali firman ini. Dengar baik. Bagus sekali. Ketika Anda dalam kondisi bergelora, firman Tuhan datang kepada Anda. Kondisi berubah Pak Bu, masih bergelora, tetapi harusnya Anda tetap percaya. Yang nangkap katakan amin. Sebagian, berarti belum semua. Saya mau kasih tahu begini Pak. Pak Bu, kenapa saya jabarkan firman ini begini? Karena ketika kondisi kita sedang bergelora, kita dapat firman Tuhan ini. Misalnya, lagi krisis nih, uang udah habis apa semua. Tiba-tiba Tuhan bilang, hambanya, jangan khawatir, saya akan menolong kamu. Tapi kondisi masih bergelora, masih gak ada uang dan semuanya. Ada pilihan, hambanya mau percaya. Ada pilihan, hambanya melepaskan kepercayaannya. Saya sering lihat orang jatuh ketika dia melepaskan kepercayaannya. Tuhan tuh hebat tuh. Tuhan menguji iman kita. Dia lihat siapa yang bertahan, dia lihat siapa yang tidak bertahan. Di tengah gelora itu, masihkah firman-Nya itu dipegang? Padahal di firman itu sudah memberikan jaminan, sudah memberikan ketenangan. Tapi bapak-bapak dan ibu bilang, mana tenang Pak Bu, itu lihat situasi masih belum berubah, hutang belum dibayar, ini tukang tagih sudah datang Pak Bu, penyakit didoakan nggak sembuh Pak Bu. Justru Bapak dan Ibu menemukan setelah itu peristiwa sudah selesai, Petrus berjalan di atas air dan jatuh ke dalam air dan sebagainya. 32 baru ketika mereka naik ke perahu, angin baru reda. Berarti membuktikan Yesus mau ngomong sama jemaat di tempat ini, kau mau percaya firmanku atau tidak terserah. Pokoknya sekali aku berfirman, aku genapi. Haleluya. Amin. Saya mau berkata, kenapa saya bisa bertahan? Karena hal beri seperti ini. Bergelora apapun, saya tetap ingat firman Tuhan. Itu yang saya pegang. Tidak akan saya lepaskan. Tidak akan membuat saya lihat keadaan. Tapi kan saya sudah dapat firman, Pak Bu. Iya, Pak Bu. Tahu nggak Pak Bu? Banyak orang sudah dengar firman, sudah terima firman, sudah simpan firman. Tapi rupanya kondisi, situasi membuat mereka melepaskan firman. Saya khotbah nggak terlalu panjang. Saya khotbah pendek begini aja, ada asal dan nangkap itu udah puji Tuhan. Buat saya nggak perlu jabar sampai sejam 2 jam, nggak perlu. Saya orangnya praktis. Firman, kuasa Roh Kudus, selesai sudah pulang. Pak Bu, dengar baik. Yang saya suka, kenapa
Ada 12 orang murid, tetapi cuma hanya satu orang bernama Simon Petrus yang membuat sebuah perubahan. Apa yang dia lakukan? Lihat, dia cari masalah. Dia ngomong gini di 28. Jadi di tengah gelombang laut, di tengah terpa angin sakal, di tengah apapun dan sebagainya, pokoknya ini orang dalam kondisi yang kalut begitu. Dia lihat gurunya. Di 28 dia ngomong gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Logika manusia, Pak Bu, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Logika manusia, berat jenis lebih berat daripada air pasti tenggelam. Yang sekolah itu pasti tahu maksud saya apa. Nggak mungkin timbul, nggak mungkin. Ini orang mengomongkan sesuatu yang melawan fakta. Faktanya adalah kalau manusia berjalan di atas air pasti tenggelam, nggak bakal bisa. Pak, berenang Pak, itu kan beda Pak, Bu. Berenang beda, ini berjalan di atas air. Ini orang saya temukan cuma 1 di antara 12. Yohanes, murid yang mencintai Yesus pun nggak ada. Apalagi maaf, Mas Yudas Iskariot nggak ada. Nggak ada. Yakobus nggak ada. Apalagi si Thomas nggak ada. Nggak ada. Cuma 1 orang, Simon Petrus. Saya lagi berpikir dan merenung di mana ketika seorang Simon Petrus sedang melihat Tuhannya berdiri di atas air. Saya sedang merenungkan itu. Kenapa ini orang sampai dia mau ngomong itu? Kenapa dia nggak cukup puas ketika gurunya melakukan mujizat dan bikin itu semua tenang dan sudah selesai? Kan sudah terima mujizat toh dari Tuhan. Apa susahnya? Rupa-rupanya ada sesuatu yang lain membuat dia tertarik berbuat itu. Apa? Iman. 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 Bahwa kalau guruku bisa, aku muridnya juga bisa. Amin. Dan saya mau ngomong gini. Ini orang di zaman sekarang, saya bilang orang ini yang kayak begini di gereja kalau ada, ini orang hebat. Kenapa? Bukan masalah dia punya apa-apa, tetapi dia punya iman. Bapak dan Ibu perhatikan saya. Bapak dan Ibu mungkin lihat ini orang Chinese pasti banyak uang dan sebagainya. Anda salah semua. Saya kasih tahu Anda ya, itu dulu sebelum saya full time. Full time artinya saya sudah full melayani Tuhan. Suatu hari saya terbang, saya ada pelayanan di Kalbar. Saya lihat teman, dia punya pastori. Bertahun-tahun dia bilang dia mau berdiri. Cuma ada fondasi. Saya pikir fondasi yang dibangun tuh fondasi sudah tiang-tiang berdiri. Oh, sudah bangun fondasi. Pas saya lihat, itu nggak layak disebut fondasi ya menurut saya. Cuma dia coran-coran gitu. Buat saya itu bukan fondasi, itu bukan fondasi namanya. Kalau fondasi bagi saya sudah ada berdiri tiang-tiangnya. Lalu saya lihat setahun, 2 tahun, sampai saya bilang gini, bro, lu kapan mau berdiri itunya? Saya tantang tuh pendeta, teman-teman pendeta. Saya bilang gini, kalau aku sampai bisa kasih kamu batako dan semen, jadi nggak? Jadi nggak nih tembokannya? Dia bilang jadi. Benar ya? Benar ya, saya bilang. Waktu saya ngomong itu, Bapak dan Ibu pikir duit saya banyak. Salah. Sekali lagi salah. Saya tidak punya uang. Oh, Bapak pendeta punya banyak donatur dan sebagainya. Salah. Saya cuma punya iman. Lalu saya kan sudah janji sama dia kan. Saya bilang semen
Batako, kau hitung aja. Nanti kita berdoa. Kita berdoa. Saya berdoa. Lalu saya minta kepada Tuhan untuk hal itu. Tuhan tunjukkan saya seseorang teman. Ini teman pelayanan. Lalu saya bilang, lalu teman saya ketahuin saya, lu mau bangun pastori cuma dengan modal, dengan apa ya? Cuma dengan modal batako dan semen, kurang lebih 3.500.000. Bangun rumah lo, Pak Bu. Bangun rumah lo, bukan bangun toilet. Dia ketahuin saya. Saya bilang, udahlah, lu kasih aja. Lu kasih ke saya, nanti saya buktikan itu jadi. Buntutnya saya kasih dia foto. Jadi itu, Pak Sorry. Nah, sekarang saya mau ngomong gini. Kenapa bisa begitu? Dasarnya iman. Dasarnya iman. Gak ada yang lain. Bukan koneksi, bukan apa. Salah Pak Bu semua. Salah. Iman. Nah, kembali ke sini. Itu Petrus sudah melihat dengan matanya. Dan dia itu tertantang. Tertantang. Mau seperti guru. Pikirnya, aku ini salah satu dari 12 orang yang bersama dengan guruku. Harusnya kalau guru bisa jurus yang ini ajarkan kepada saya. Punyakah Anda iman seperti itu? Atau Anda imannya ikut arus? Si A belok, kamu ikut belok. Si B ikut belok sini, kamu ikut belok sini. Itu bukan iman, itu ikut. Pak Bu, lihat. Saya suka di 29. Di 29. Kata Yesus, datanglah. Sebelumnya Simon Petrus tahu bahwa langit dan bumi ada di bawah kuasa Yesus. Yesus sudah tahu. Jadi saya mau ngomong gini dengan baik. Simon Petrus tahu bahwa langit dan bumi ada di bawah kuasa Yesus. Ketika Yesus kalau mengeluarkan sebuah perkataan apapun, harusnya semua itu tunduk. Perhatikan di sini, jangan lihat ke belakang. Lihat di sini aja, nggak apa-apa. Yang mau datang baru datang nggak apa-apa. Silakan duduk. Konsentrasi ke sini aja, Pak Bu. Sudah, jangan lihat ke belakang. Sini aja. Lihat. Gini. Ketika Simon Petrus tahu ada otoritas di bawah perkataan Yesus, dia ngomong, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Pak Bu, berjalan di atas air, bukan berjalan di dalam air. Di dalam air tenggelam. Nah, saya mau kasih tahu Pak Bu tentang firman ini dan artinya. Ada banyak orang bilang, Pak, saya kan sudah didoakan Pak, tidak sembuh Pak, gini dan sebagainya. Oke, sayang di sini nggak ada proyektor. Kalau ada saya putarkan satu kesaksian di Kalimantan Barat. Suatu hari, singkat cerita, ya saya persingkat aja lah. Ini orang mandul 8 bulan ya. 8 tahun, bukan 8 bulan. 8 tahun dokter sudah vonis ini orang tidak punya anak. Dia datang, dia sudah kepahitan sama Tuhan, dia duduk di situ. Suatu kali dalam ibadah KKR itu, saya lagi berdoa, tiba-tiba saya tunjuk dia. Saya bilang, ibu kamu berdiri. Saya bilang kepada dia, apa yang kamu inginkan? Sekarang berdoa. Setelah dia berdoa, saya bilang, Tuhan jawab doamu. Tak lama dari itu, di tahun itu juga dia punya anak. Nah, saya mau ngomong gini, 8 tahun boleh mandul. Ketika dia dapat firman, semua berubah. Nah, apa yang sama dengan Petrus ini? Petrus ini percaya kalau dia dapat suara Tuhan, dia dapat perintah dari Tuhan, bahwa Tuhan suruh dia datang, maka kuasa di mana benda lebih berat
kau jatuh ke dalam air, pasti tenggelam. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Yang ada terjadi, dia berjalan di atas air. Nah, apa yang saya lihat di sini adalah begini. Dan saya apa yang lihat saya di sini saya lihat begini. Ketika ada suara Tuhan dalam hidupmu, kamu dapat semuanya pasti berubah. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menahan Anda lagi. Amin. Misalnya Anda sudah sakit sekian lama, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan menubuatkan kamu, bilang kamu sembuh, bilang kamu apa resminya. Detik itu juga lepas itu semua. Nah, inilah yang saya percaya, bahwa ketika Petrus mendapatkan otoritas dari Tuhan, suara itu, kemudian saya lihat orang ini hebat. Dia cuma bukan hanya pengen berimpian, dia bukan cuma pengen apa istilahnya punya iman dan sebagainya. Dan saya lihat ini orang, ketika Yesus bilang, datanglah. Ini orang nggak pakai mikir. Harusnya, Pak Bu, di zaman sekarang kita, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, jangan banyak pakai mikir. Mikir itu membuat Anda banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan membuat Anda semua rancangan Tuhan dalam hidupmu gagal. Kenapa? Seringkali iman itu bertentangan dengan fakta. Misalnya Anda kalau membuat sebuah ibadah, Anda sudah berpikir, kayak teman saya, salah satu teman gembala di Kalbar, jangan baik. Saya menawarkan dia untuk KKR. Saya sudah tahu kalau di hari-hari biasa tuh ya dia ngomong ke saya bahwa, Pak, kenapa nggak set minggu saja Pak? Dia bilang enggak, kalau minggu saya sudah full. Kamu mau yaitu hari. Ya udahlah, dikasih tahu ke sekretaris saya, nggak bisa. Habis dia ngomong nggak bisa, puji Tuhan, orang ini punya jam doa seperti Yesus. Dia punya jam doa. Ketika dia lagi berdoa, Roh Kudus terus dorong hatinya, terus dorong hatinya, terus dorong hatinya. Akhirnya dia nggak tahan. Dia hubungin lagi sekretaris saya dan bilang, minta maaf, yang tadi saya batalkan saya mau. Diambil lagi kan? Tapi kan resiko tetap sama loh, seperti yang dia bayangkan. Nah, apa yang dia bayangkan ternyata datang tuh full, penuh dan banyak. Full banget enggak Pak Bu, full banget enggak, tapi cukup banyak, sekitar 40-50 orang, banyak. Dan dia akhirnya naik ke mimbar, dia bersaksi, dia mengakui bahwa dia selama ini pakainya nalar dia. Makanya saya bilang, Pak, kalau Bapak dan Ibu berjalan dengan perasaan Anda, imanmu nggak bekerja. Imanmu nggak bekerja. Kalau Bapak dan Ibu ikut Tuhan, Anda berjalan dengan Tuhan, yang ada harusnya beriman. Yang ada harusnya Anda percaya. Anda singkirin itu semua perasaanmu yang membuat dirimu kacau gitu loh, merasa, oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Pak Bu, kita semua manusia diberi kepintaran oleh Tuhan. Saya setuju. Tapi ada saatnya, ada kadang-kadang Anda harus peka. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan mau Anda singkirkan itu semua perasaan-perasaan itu yang nggak benar itu loh, yang membuat Tuhan sukar untuk bekerja. Kadang saya ada lihat beberapa orang ya, ketika diberikan tantangan oleh Tuhan, dia nggak berani ambil tantangan itu. Dia banyak mikirin keluarganya, dia banyak mikirin ini, mikirin itu, dan sebagainya. Makanya banyak habis orang sekolah Alkitab di Kalimantan Barat, semua pulang kampung ke Sulawesi Utara. Apa yang terjadi? Lupanya tanah Kalimantan Barat terlalu berat. Pak Cornelius mulai. Rupanya tanah Kalimantan Barat terlalu berat. Pulang semua. Pas jumpa di Kakas, Ibu pasti tahu Kakas itu ada di mana. Pas jumpa di Kakas semua. Dari mana? Hambanya. Saya kan dari tempatnya hambanya. Oh iya. Dalam hati saya, kenapa kamu pulang?
1 saya jumpai, 2 saya jumpai, 3 saya jumpai. Pikir saya, mereka semua pada ngumpul di Kakas. Garam dan ketemu garam, akhirnya jadi gudang garam. Saya mau bilang, Kalteng aja, dia nggak jadi gudang garam. Dia bergaya Jawa, moh. Apalagi Kalbar, terlalu berat. Kalimantan Barat kan terlalu berat. Ya, jalanannya ekstrim, cuacanya panas, ya kan? Kalau sekali hujan, petir. Saya nggak tahu di sini. Itulah daerah saya, berat. Makanya saya mau bilang, imannya tuh tidak bekerja. Padahal Tuhan mau. Ini orang Tuhan pakai untuk revival, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Pak Bu, terlalu susah kadang kita tuh kalau mau ngikutin Tuhan. Kita kalau terlalu banyak pakai perasaan kita tuh nggak bekerja tuh iman semua. Rancangan Tuhan berkita batal semua. Sedikit orang mengerti firman begini, dan sedikit yang mau melakukan. Saya lanjut. Waktu si Petrus turun dari perahu, itu berarti dia berani. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pak Bu, selama mata fokus Anda Tuhan Yesus, kau mau berjalan di atas air, kau nggak ada masalah. Tapi selama kamu merasa ini agak rapuh, kayaknya udah bunyi-bunyi nih, nanti jeblok lagi Pak. Di situ kamu bakal jeblok, jatuh seperti Petrus. Yang nangkap katakan amin. Saya mau berkata dari mimbar ini, itu membuktikan ketika kamu merasa dirimu dalam kejayaan, dalam glorinya Tuhan, jangan lupa angin akan bertiup. Apa akan kamu rasa dan sebagainya. Selama fokusmu sudah begini-begini, bukan Tuhan Yesus lagi, hati-hati, kau akan jatuh. Kau akan jatuh karena fokusmu ketakutan, kebimbangan, kepanikan. Itu semua lawan dari iman. Ada seorang yang telinganya tumbuh sesuatu, lalu dia potong. Habis dia potong, dia telepon saya. Dia cari masalah ini orang. Pastor. Coba suara itu mainan di off kan. Pastor, bendara ini nggak berhenti. Dalam hati saya, kenapa kamu potong? Tapi saya percaya bisa sembuh. Oh ya udah, kalau itu imanmu. Kalau itu imanmu, saya langsung doa. Di dalam nama Yesus, pendarahan berhenti. Berhenti nggak? Berhenti. Contoh 1, contoh 2, Singapura. Tangannya nggak tahu kena apa itu saya loh, kena pisau atau apa, pendarahan yang banyak. Di telepon saya lagi. Dan mati saya, kenapa kamu nggak ke rumah sakit aja? Pastor, tolong. Udah, kita berdoa ya. Dalam nama Yesus aku perintahkan, pendarahan kamu harus berhenti. Lalu jemaat bertanya dan melihat saya, Bapak dapat keyakinan itu dari mana? Saya ingatkan Anda satu hal. Waktu Simon Petrus keluarkan pisaunya, telinga seseorang putus waktu mau penangkapan Yesus, ya kan? Kemudian apa? Yesus ambil, di film itu dia ambil telinga itu, dia tempel kembali, pendarahan berhenti kan? Pak, berdasarkan itu timbullah iman saya. Saya juga bisa. Berdasarkan itu, ada contohnya, guru saya, Yesus, dia begitu, saya juga bisa, karena dia kasih saya otoritas. Jadi 2 sudah.
2 sudah. Nah, saya mau ngomong gini. Ketika di rasanya tiupan angin, seperti tadi saya bilang, dia rasa tiupan angin, fokus sudah berubah, iman sudah mulai goyah. Takutlah ia. Alkitab mengatakan, takutlah Petrus. Dan tidak mulai berdiri stabil lagi, mulai tenggelam. Bagusnya dia masih bisa berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di tengah kejayaan, di tengah terima glory dari Tuhan. Anda bilang iman pasti stabil? Belum tentu, Pak, Bu. Kalau fokus matamu sudah kemana-mana resminya. Harusnya di tengah kejayaan, di tengah kamu terima glory dari Tuhan, matamu tetap fokus ke Tuhan. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Jangan merasa-rasa tuh angin yang menerpa Anda. Jangan melihat gelombang yang besar. Jangan melihat apapun. Tetap stabil pada Yesus. Kamu pasti aman. Kamu pasti aman. Makanya hal-hal begitu saya pasti punya orang di lapangan seperti hambanya Pak Cornelius. Dulu Pak, saya tanya orang yang bawa saya masuk ke Kalbar dulu pertama kali. Dia bilang gini, oh aman, bisa, mobil Avanza bisa lewat. Taunya bukan Avanza bisa lewat, 4x4 aja susah untuk lewat Pak Bu. Bayangkan double garden aja susah lewat, apalagi Avanza. Itu orang ngakalin saya. Itu orang ngakalin saya, hamba Tuhan, dia ngakalin saya. Tapi karena saya mau kasih tahu Pak Bu, saya punya pendirian itu kokoh. Aduh Pak, lumpur ya minta ampun. Mobil sampai dorong sampai gimana. Sepatu saya habis semua. Udah pakai bagus-bagus ya, kita mana tahu begitu. Karena situ kan yang ngomong gitu. Kalau kita udah tahu, kita udah persiapan sepatu bot apa semua kita udah persiapan. Hujan lagi. Pak Bu, semua nggak turun. Saya dengan seorang teman yang turun sampai basah semua. Saya dorong tuh mobil dan sebagainya. Mobil 4x4. Ada satu titik. Saya masih ingat begini, 45 derajat. Saya di bawah, saya berdoa, ayo naik. Udah naik, itu kan turunnya begini. Jadi bukan turun begini, begini. Bisa terbalik mobil. Di satu sisi lagi hampir mau masuk jurang. Udah ngerem-ngerem nggak bisa ngerem, namanya lumpur. Gimana cara mengendalikannya? Udah orang pendeta sok pintar bilang, bisa caranya digas sedikit dan sebagainya. Ya coba aja kamu. Kalau namanya lumpur, pengendara susah mengendalikan. Kecuali jalan berbatu, jalan aspal, ya kan? Tanah merah campur batu, masih bisa kamu mengendalikan. Lumpur, gimana cara mengendalikannya? Itu ban licin, semua hujan dan sebagainya. Saya masih ingat, teman saya udah pada ngomong semua. Kita pulang arah aja. Ini sudah. Tapi saya punya prinsip. Saya masuk sudah setengah. Kap depan sudah hancur. Saya bilang, saya terusin, saya mau masuk. Ya udah mereka diam. Masuk. Sampai di lokasi. Ingat, sudah sampai di lokasi, pulang, tetap harus pulang kan? Gak usah bermalam kan? Pulang jam 9.30 malam. Waduh, sama juga. Penuh pergumulan. Saya dorong sampai gimana suatu hari udah nyangkut. Mobilnya di gardan yang nyangkut, tidak bisa bergerak lagi. Di situ saya coba sambil menangis, saya bilang sama Tuhan, menangis sama hati. Mereka nggak tahu. Lagi hujan-hujanan itu, hujan membasahi saya semua. Saya pegang mobil itu, saya bilang, Tuhan, saya mau keluar dari sini. Omongan saya singkat cuma, Tuhan, saya mau keluar dari sini. Tolong saya. Besok sudah terjadwal ada ibadah jam 9 pagi. Kalau nggak keluar, berarti saya nggak selesai. Saya bermalam di hutan. Singkat cerita, ada 2 orang Dayak, berapa orang Dayak, dia datang menolong, pakai kayu, dia sodok dan sebagainya. Singkat cerita, bebas. Sampai di penginapan di kota, jam 3 pagi subuh. Dan ingat, besok paginya, maksudnya jam 3 subuh, habis itu jam 9, saya harus ada di gereja. Bapak pendeta bermasalah nggak? Enggak. Sehat, baik. Cuma sepatu saya hancur. Dan cuma baju saya kotor semua. Tapi saya nggak pernah mikirkan itu namanya bahaya. Kalau sekarang saya duduk, saya berpikir, bahaya. Pak, Bu,
apapun sikonnya Anda saat ini, kalau Tuhan sudah kasih Anda firman, tanggap tuh firman. Jangan dirasa-rasa, jangan dipikir, bertindak dengan iman. Tuhan nggak pernah suruh Anda rasa-rasa, Tuhan nggak pernah suruh Anda pikir-pikir. Tuhan cuma bilang, kau jalani atau tidak. Seringkali orang banyak berdialog dengan Tuhan. Makanya saya banyak melihat yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Pak, Bu, singkat cerita, saya selesaikan firman ini. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini di Inggris saya bilang, oh thou of little faith, iman kecil. Di Indonesia dia bilang, kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Rupanya bimbang mematikan iman. Yakobus berkata, orang yang bimbang, kalau dia berdoa, jangan harap dia dapat apa. Saya selalu memotivasi jemaat, khususnya Anda yang hari ini mendengar firman Tuhan. Kalau Anda berdoa, ingat baik, jangan bimbang. Kalau bimbang, lebih baik Anda jangan berdoa, tidak dapat apa-apa. Kalau Anda berdoa, pastikan Anda jangan bimbang, tetapi percaya penuh. Untuk hal yang mustahil bagaimana, Pak? Tetap percaya penuh. Saya mau berkata, ketika Anda percaya, Anda dapat. Ketika Anda bimbang, iblis datang merampas itu berkat dari hidup Anda. Kau nggak dapat apa-apa. Nasihat Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai kamu orang kurang iman, kamu yang imannya kecil, little faith, mengapa engkau bimbang? Setelah Yesus ngomong gitu, 32 baru diakhiri. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sambil naikkan piano nih, bro. Di G, bro.